Shalom. Shalom. Semangat ini. Shalom. Shalom. Ya. Kenapa kalau seminar kita harus semangat? Karena kalau nggak semangat, ada banyak nanti yang miss. Dan itu pengalaman saya kalau berseminar, itu datang dengan banyak pertanyaan di kepala, banyak ketidakjelasan di kepala, dan saya datang untuk mendapatkan penjelasan itu. Dan saudara-saudara, kita sangat bersyukur pada pagi sampai sore hari dan kira-kira jam 3 nanti kita akan sama-sama belajar tentang satu topik yang bagi orang Kristen merupakan topik yang tidak boleh tidak tahu, tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah oknum Tritunggal yang hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama berseminar tentang Roh Kudus. Dan sebelum saya memulai semuanya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Peter Jacobs. Saya diminta panitia menjadi moderator. Dan tugas moderator adalah membuat supaya acara seminar kita bisa berjalan dengan lancar, tertib, paparan bisa disampaikan dengan baik, dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan dan dijawab dengan sesuai dengan kebenaran yang dinyatakan. Kalau nanti ada tanya jawab dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian punya pertanyaan yang mungkin belum terjawab, jangan khawatir, pasti nanti panitia menyediakan tempat atau channelnya supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab. Tapi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks, mohon maaf, nanti kita carikan tempatnya lagi untuk menjawab. Pada kesempatan ini, pertama-tama mungkin izinkan saya membacakan dulu tata tertib, karena sekarang ini rasanya kita sulit sekali hidup tanpa handphone. Jadi kalau bisa memang handphone kita matikan saja. Kalau di situ dibuat silent, getar, kalau saya bilang matikan saja, karena itu agak sedikit mengganggu. Tapi kalau memang tidak bisa juga, ya boleh-boleh. Yang kedua, jaga ketertiban dan kebersihan selama berseminar, karena memang ini tempat kita pinjam dan Gereja Bala Keselamatan sudah sangat baik hati untuk menyediakan tempat yang begini nyaman kita bisa berseminar. Dan yang ketiga, makalah nanti akan dibagikan setelah makan siang. Mungkin maksudnya supaya kita sama-sama konsentrasi. Nanti sesi kita akan dibagi dalam paling tidak 4 bagian. Bagian pertama ceramah, full ceramah, tidak ada interupsi pertanyaan. Lalu kemudian bagian kedua baru kita masuk ke tanya jawab. Bagian ketiga masuk lagi ke ceramah bagian yang kedua, dan kemudian bagian yang keempat kita kembali ke tanya jawab, baru nanti akan ditutup oleh pembicara kita. Nah, kalau mengenai pembicara, tentunya teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing dengan pembicara kita yang satu ini. Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Biasanya kalau udah jadi dokter, udah langsung lah dokter, udah semuanya lagi di belakangnya. Jadi Pendeta Dr. Mangapul Sagala, saya ingin membacakan beberapa biodata yang next slide. Nah, ini menariknya kalau Pendeta Dr. Mangapul Sagala ini, biodata pertamanya keluarga dulu. Keluarga begitu penting, karena tanpa keluarga yang mendukung ini rasanya mungkin Pak Sagala nggak duduk di sini gitu ya. Istri Dr. Randa Yunike Purusiahaan, alumnus fisik UI. Anak ada 5, 1 Billy, alumnus Fakultas Teknik UI. Abdiel, alumnus FMIPA UI. Ada si kembar Stefan dan Philip, sedang skripsi di Fakultas Hukum UI. Ini adik-adik saya. Dan Ekaristi, sekarang tahun kedua di FISIP, juga UI. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang keluarganya UI. Bapaknya UI, ibunya UI, anak-anaknya 5-5-nya UI. Dan ini juga bukan kebetulan, karena saya tahu mereka sangat punya kerinduan anak-anaknya di UI. Dan ini adalah doa yang Tuhan jawab. Baik, sekarang pendidikan pembicara kita S1, karena tadi saya katakan di UI, maka S1-nya dari Fakultas Teknik UI.
jurusan metalurgi. Lalu pendidikan teologianya Master of Divinity dari TTC Singapura, Trinity Theological College Singapura. Lalu kemudian dilanjutkan dengan MTH Master of Theology juga di Trinity College Singapura, dan dilanjutkan dengan Doctor of Theology PhD dari SEA GST Trinity College Singapura, dan research selama 6 bulan di Cambridge, di Tyndale House Inggris, dan juga di Pontificio Instituto Biblico di Rome. Nah, saat ini Bapak Sagala adalah staf senior Perkantas Jakarta, di mana saya juga ada di dalamnya. Kalau bicara soal Perkantas, rasanya Pak Sagala ini identik. Kalau boleh namanya saya tambahkan Dr. Victor Pangapul Sagala Perkantas, karena memang nama Perkantas itu kalau tak di surname, di middle name-nya. Dan yang kedua, beliau juga adalah rektor sekaligus juga pendiri atau ketua dari STT Trinity di Parapat. Satu STT yang mungkin nanti dalam paparan juga atau dalam pembicaraan selanjutnya kita bisa dengar kerinduan yang luar biasa untuk melayani para hamba-hamba Tuhan di Parapat. Lalu kemudian beliau juga adalah dosen part-time Perjanjian Baru di STT Iman dan juga STT RI Jakarta. Mengenai buku-buku yang ditulis, saya bersyukur sekali menyaksikan begitu banyak buku, dan memang kalau kita belajar banyak, sharing banyak dalam bentuk buku yang tidak akan pernah habis. Manusia akan berakhir, buku-buku akan tetap terus, gitu ya, sampai nanti akhir zaman tentunya. Buku-buku yang ditulis mulai dari kemuliaan Yesus, kalau itu kelihatan di sana, rahasia hidup bahagia, mengapa ada penderitaan, Firman menjadi daging, Kristus pasti datang, Injil dan adat Batak, salah satu buku favorit. Lalu buku-buku lain yang ditulis itu Mengapul Sagala Pelayan dan Pembelajar, Superioritas dan Keistimewaan Alkitab, Pemimpin Pujian yang Kreatif, Petunjuk Praktis Menggali Alkitab, dan yang berikutnya juga adalah buku Roh Kudus dan Karunia-Karunia Roh di Perkantas yang terbitkan. Ini buku ini akan menjadi referensi seminar kita sepanjang hari ini. Lalu yang ketiga, buku Pekabaran Injil secara pribadi. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian tidak dapat menangkap seluruh materi yang disampaikan, selain ada slide, ada juga buku. Dan buku ini tentunya akan sangat membantu. Kalau misalnya buku ini sudah dibaca, malah lebih bagus. Nah, saya sangat mengencourage Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan diri untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin tidak semua dapat kesempatan bicara di mic. Tolong persiapkan pertanyaan, ditulis dengan baik supaya semua dapat kita selesaikan. Pengetahuan-pengetahuan secara kognitif dapat kita tambahkan. Tapi kerinduan besar dari panitia adalah kita pulang bukan saja karena bertambah pengetahuan, tapi juga mengalami Roh Kudus yang kita akan diskusikan di sepanjang hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan mendengarkan paparan ceramahnya kira-kira selama 1 jam. Setelah itu kita break dan nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Without further ado, Pak Sagala